Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Madrasah Himpunan. Kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang atau telah kita tentang waktu, salah satu ayat di dalam Al-Quran atau surat Al-Asri, di mana Tuhan bersumpah demi masa atau demi waktu gitu. Jadi waktu ini hingga hari ini menjadi perdebatan para ilmuwan fisika, ilmuwan teknologi, dan waktu ini tentu diterapkan pada beberapa teknologi mutakhir hari ini dan juga teknologi militer. Jadi ini adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan tentang waktu. Karena di dalam waktu itu ada materi, ada partikel atau gelombang, dan atau atom dan sub-sub atom. Di dalam waktu itu terdapat kehidupan atau realitas gitu. Jadi kita tidak akan bahas terlalu jauh kalau kita coba tarik referensi dari ilmuwan-ilmuwan Muslim pada 1000 tahun yang lalu, di mana banyak lahir ilmu-ilmu pengetahuan atau peletak dasar modern, dunia modern, seperti matematika, aljabar, atau algoritma yang digagas oleh Al-Khwarizmi. Begitu juga berkembang ilmu pengetahuan medis ke dunia kesehatan oleh atau dunia kedokteran oleh Ibnu Sina, dan begitu juga lahir optik gitu ya, tentang cahaya, jarak gitu. Dan banyak berkembang juga ilmuwan-ilmuwan Muslim yang menemukan teori-teori fisika gitu, dan kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat dan ilmuwan Timur hingga hari ini gitu. Ya, kalau kita lihat juga dalam beberapa abad belakang itu terjadi perdebatan ilmuwan fisika tentang waktu gitu. What is the time gitu. Albert Einstein dan kawan-kawannya mencoba mengkaji tentang waktu. Jadi waktu ini sangat berpengaruh. Dari waktu ini muncul teori tentang energi, teori tentang gelombang, kekuatan, dan itu menjadi satu senjata yang mematikan gitu. Dan pernah diledakkan itu orang membuat nuklir, bukan hanya untuk energi tapi untuk senjata dan membunuh manusia. Ini semua dari perdebatan tentang kekuatan waktu dan apa itu waktu gitu. Apa yang terjadi di dalam waktu, sehingga dalam waktu itu banyak sekali fenomena-fenomena yang ditemukan dari hasil eksperimen para ilmuwan-ilmuwan fisika dan teknologi dan ilmuwan-ilmuwan lainnya gitu. Itulah kenapa ternyata bahwa Tuhan bersumpah demi waktu, demi masa. Karena memang waktu itu adalah ciptaan Tuhan yang memang begitu kuat dan perkasa. Nah, sekelompok manusia ingin mengetahui rahasia-rahasia waktu itu dan mencoba mengambilnya menjadi satu kekuatan untuk berkuasa. Jadi orang yang paham tentang ilmu waktu tentu dia akan menjadi penguasa dunia. Begitupun dengan pebisnis yang paham tentang waktu, dia akan menjadi orang kaya gitu. Dan begitupun dengan orang yang ingin bertemu Tuhan, orang-orang beriman yang paham tentang waktu, tentu dia akan lebih cepat mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Kalau kita lihat dalam literatur Islam, bagaimana dulu ada kisah Isra Miraj. Jadi Nabi itu melakukan perjalanan hanya dalam semalam, itu menembus 7 lapis langit dan sampai di Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan di situ itu Nabi diajak atau diperjalankan, jadi bersama malaikat Jibril menaiki sebuah kendaraan yang disebut dengan nama Burak.
Nah, kalau sekarang orang bilang pesawat lah, sejenis pesawat, karena burak itu dikatakan itu memiliki sayap gitu. Nah, bagaimana dalam semalam menembus 7 lapis langit? Bagi orang Arab jahiliyah saat itu, ini cerita yang tidak masuk akal dari Nabi Muhammad. Orang bilang Nabi Muhammad itu berhayal atau halu atau berbohong. Tapi bagi orang beriman dan orang yang berilmu, mereka membenarkan cerita dari Nabi Muhammad ini. Dan hari ini terbukti tentang beberapa teori dan hasil eksperimen bahwa perjalanan Isra Miraj itu tidak mustahil dan terjadi, dan sudah banyak dieksperimen oleh para ilmuwan hari ini. Contohnya tentang teori relativitas Einstein tentang waktu gitu. Jadi ada dua perdebatan. Satu, Stephen Hawking mengatakan bahwa waktu itu absolut, sedangkan Albert Einstein mengatakan waktu itu relatif. Itu apa yang dimaksud waktu relatif? Jadi tergantung subjektif manusia gitu. Jadi ketika seseorang berada dalam kecepatan cahaya, maka realitas atau waktu itu melambat itu. Nah, ini makanya akan sulit orang-orang Arab jahiliyah membenarkan apa yang Nabi ceritakan, bahwa Nabi hanya dalam semalam itu melakukan perjalanan menembus 7 lapis langit. Itu. Ya karena mereka tidak paham tentang tadi ada waktu subjektif atau yang disebut Einstein waktu yang relatif. Tergantung gitu. Kita berada di mana, berjalan dalam kecepatan berapa. Nah, Albert Einstein melihat seseorang yang berjalan dengan kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per jam. Kendaraan apa yang seperti itu? Hingga hari ini belum ada kendaraan yang mampu cepat seperti itu. Gitu. Nah, tapi dengan eksperimen dan hitungan cahaya, lampu itu dihitung memang cahaya itu sangat cepat itu. Melebihi kecepatan suara itu. Nah, suara itu butuh satu medium yang namanya udara atau ruang. Jadi tanpa udara suara tidak akan terdengar ke telinga kita. Makanya kalau di ruang hampa kita sulit, kita berteriak pun sulit. Karena atau kita di dalam air kita berteriak, kadang suara kita tidak terdengar atau terdengarnya kecil sekali gitu. Nah, itu karena udara di dalam air itu sangat sedikit. Itu. Nah, sedangkan cahaya hingga hari ini tidak tahu instrumen apa yang membuat cahaya itu sampai ketika kita melihat, ya begitu sampai. Kalau tidak ada udara, cahaya bisa tetap masuk gitu. Iya kan? Coba kita eksperimen. Ruang hampa udara kita senter, tetap cahaya masuk. Tapi kalau ruang hampa udara, kalau kita berteriak, suara kita tidak sampai ke telinga dari orang lain. Nah, ini cahaya itu begitu cepatnya gitu. Jadi ada jarak di situ, waktu gitu. Nah, lagi-lagi waktu. Nah, Nabi Muhammad tuh ada waktu semalam, tapi 7 lapis langit. Kalau pesawat angkasa luar itu hari ini teknologinya belum sampai. Kalau kita mau ke bulan, pesawat ruang angkasa roket itu butuh beberapa jam. Itu kita baru dalam satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Tapi kalau kita mau ke planet Mars, itu berhari-hari baru kita sampai. Itu baru planet Mars. Bagaimana planet Pluto, planet lain, atau planet-planet di luar galaksi? Galaksi itu ada orang menafsirkan galaksi itu, ada yang mengatakan juga langit gitu. Bagaimana kalau kita mau ke bintang yang lain gitu? Ini tentu burak itu adalah satu
kendaraan yang dinaiki Nabi bersama malaikat Jibril itu tentu kendaraan spesial. Mungkin kalau sekarang teknologinya belum mampu seperti itu gitu. Tapi Nabi Muhammad telah mengalami hal itu. Ini memang agak lucu juga ketika teknologi seperti burak itu diceritakan Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang kuno, yang masih menyembah berhala dari batu dan tanah. Ini lucu memang, tapi itulah kenyataannya. Seorang nabi terakhir diturunkan di negeri yang seperti itu, di mana akal sehatnya tidak hidup, pikirannya tidak hidup. Itu yang disebut jahiliyah. Jahiliyah itu kan bahasa Arabnya kebodohan. Itu. Nah, ini Al-Quran tentu banyak pesan-pesan ilmu pengetahuan. Jadi waktu juga itu sebenarnya kalau kita bisa dibilang pemusnah massal atau senjata pemusnah massal. Nah, hingga hari ini, jadi salah satu di Al-Quran juga Allah dalam firman-Nya mengatakan tentang bintang yang tak terlihat. Orang hari ini para ilmuwan mengatakan itu adalah black hole. Black hole itu satu bintang pergerakan yang tidak terlihat, yang disebut black hole, lubang hitam. Pergerakannya itu sangat cepat dan memakan semua planet, benda-benda yang ada, yang dia lewati gitu. Tapi dia tidak terlihat, tapi ada, dia berputar begitu cepat, bergerak gitu. Nah, ini ada waktu juga di situ. Kita tidak tahu apakah itu waktu yang memakan semuanya, memakan planet, bintang dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab, dan kita harus teliti terus apa yang ada dalam Al-Quran sebenarnya. Tapi sayang umat Islam hari ini telah jauh dari mentafsir Al-Quran, jauh dari ilmu pengetahuan. Kebanyakan umat Islam kita hari ini di Indonesia ya hanya perdebatan, pengkajian di wilayah fikih, perdebatan mazhab, itu yang menurut saya kurang produktif gitu. Harusnya umat Islam Indonesia itu kembali melihat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, mencoba menelaah dengan cara pandang sains dan ilmu pengetahuan gitu, agar tentu bermanfaat. Jadi setelah ada iman tentu harus ada ilmu. Iman tanpa ilmu seperti kita berjalan di tengah malam tanpa satu cahaya, kita akan nabrak sana nabrak sini. Jadi sangat penting dalam Islam itu ada iman, ada ilmu, ada amal. Ketiganya ini berangkai gitu. Seperti waktu, ada disebutkan waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Saat matahari muncul, matahari di tengah, di atas, dan matahari tenggelam. Itu dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa maka dirikanlah salat maka dirikanlah salat pada waktu pagi, siang, dan malam. Gitu. Jadi lagi-lagi bicara tentang waktu. Jadi semua berada dalam kekuasaan waktu yang begitu perkasa gitu. Nah, fenomena dilatasi waktu itu mirip dengan kejadian Nabi Muhammad jadi saat Isra Miraj gitu. Jadi Nabi mengalami dilatasi waktu, jadi berubah menjadi kecepatan cahaya. Nah, sehingga hanya dalam semalam, orang belum selesai pekerjaan di sini, Nabi telah balik. Itu. Dan di dalam kisah Isra Miraj, Nabi itu setiap langit itu berhenti bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, kemudian langit kedua, ketiga, langit keempat bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau tidak salah Nabi Musa, kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Isa. Gitu. Jadi ini satu kisah yang harus kita lihat dalam pandangan kacamata iman dan ilmu. Jadi iman dan ilmu ini sangat penting gitu. Tidak semua orang akan mengalami kejadian seperti Nabi Muhammad. Itu memang ini adalah cerita iman, dan banyak orang
sulit percaya jika akal sehatnya atau ilmu pengetahuannya tidak sampai. Jadi wajar sebagian masyarakat Arab jahiliyah menolak kisah Isra Miraj, tapi sebagian masyarakat yang berilmu dan beriman itu mereka mengatakan benar, mereka percaya itu. Dan hari ini ilmu pengetahuan membenarkan teori dan uji eksperimen tentang peristiwa Isra Miraj. Teorinya ada dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan bahkan sudah banyak dijadikan film-film di film Hollywood, film Avengers, film X-Men, banyak gitu. Al-Quran telah membahas 1400 tahun yang lalu, tapi umat Islamnya hari ini jarang membuka Quran, menelaahnya satu persatu. Sungguh kasihan. Makanya menurut saya umat Islam hari ini, terutama di Indonesia itu masih berada dalam kebodohan. Gitu. Berbeda dengan umat Islam di beberapa negeri lain yang memang mereka tiap hari menelaah Al-Quran dan mencoba mengkaji ilmu pengetahuan yang atau pesan-pesan Tuhan di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab hadis gitu. Jadi mereka tidak lagi diributkan oleh masalah mazhab apalah. Nah, sayangnya umat Islam di Indonesia itu kan mengkaji Al-Quran dan hadis itu hanya seputar perdebatan masalah ibadah, kunut apa tidak kunut, bersedekap apa tidak bersedekap, mazhab beda-beda gitu kan, benturan mazhab, ini sesatlah, ini salah, ini benar. Padahal semua itu sebenarnya perbedaan mazhab itu rahmat, karena semua punya referensi yang sama yang diyakini. Dan padahal itu juga fakta bahwa umat Islam itu memang berbeda-beda tapi satu. Tapi sayang karena proyek-proyek politik propaganda global, ya umat Islam memang otaknya, akal sehatnya sengaja diturunkan seperti abad jahiliyah, masyarakat Arab jahiliyah zaman dulu, sehingga hanya KTP-nya Islam, padahal perilaku dan pola pikirnya dan akal sehat itu sama dengan orang-orang jahiliyah di Arab jahiliyah zaman Nabi itu. Nah, Nabi kemudian mengangkat manusia itu untuk beriman pada tingkat yang tinggi iman dan ilmu dan akal sehatnya, meninggalkan kejahiliaan. Jahiliyah itu secara bahasa Arab artinya kebodohan. Jadi kita umat Islam Indonesia janganlah jadi orang bodoh, karena kita itu menjadi orang jahiliyah gitu. Jadi Nabi menceritakan teknologi yang sangat maju, Isra Miraj dengan kendaraan burak, tentang langit dan waktu. Namun orang-orang Arab jahiliyah yang masih menyembah patung berhala batu dan tanah, dan jelas mereka akalnya tidak sampai, ilmu pengetahuannya tidak sampai. Wajar mereka menolak. Namun bagi orang yang berilmu dan beriman, mereka bilang Muhammad benar. Dan hari ini teori ilmu pengetahuan fisika dan teknologi membenarkan kejadian apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad tentang Isra Miraj, atau disebut tentang dilatasi waktu, teori dilatasi waktu dari Albert Einstein dan beberapa ilmuwan fisika lainnya gitu, atau relativitas waktu. Jadi kita berada dalam satu kecepatan cahaya, dan tentu kita akan lebih cepat dalam satu malam. Orang lain belum selesai pekerjaan, dia sudah bisa balik gitu. Jadi di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi juga disebutkan waktu di dalam alam lain itu berbeda dengan waktu kita di alam dunia gitu. Kadang di sana 1000 tahun, kita di sini 1 hari gitu. Seperti di alam jin dan alam manusia itu berbeda. Begitu juga ada yang di surga. Kalau di surga itu terlihat waktu itu konstan dan tidak berubah. Contohnya seperti dikisahkan bahwa katanya orang dalam surga itu umurnya sekitar 33 tahun dan tidak berubah. Dan bahkan surga itu disebutkan untuk selama-lamanya. Ada orang bilang abadi.
Jadi waktu di dalam surga itu berbeda dengan di alam dunia kita ini. Nah, kita kadang mengalami semacam waktu subjektif atau waktu relatif, sadar atau tidak. Contohnya seperti kejadian deja vu, atau kita mimpi beraktivitas sangat lama, tiba-tiba kita terbangun, itu ternyata baru 5 menit kita tidur, dan kita bangun badan kita berkeringat, pikiran kita kayak capek, badan kita capek gitu. Nah, ini adalah fenomena-fenomena di dalam waktu gitu. Nah, ada juga yang mengatakan fenomena entrapment itu semacam, kalau kita lihat di film Ant-Man itu, atom itu ada subatom, jadi kita masuk ke dalam waktu subatom gitu. Karena tubuh kita ini kan memiliki susunan atom masing-masing. Semua benda di alam ini, air, tanah, kita ini, daging kita, ada atomnya itu. Nah, ketika Nabi Isra Miraj itu diberikan perintah sholat. Jadi sholat ini sangat penting sebenarnya. Kata Nabi, sholat itu adalah mi'rajnya umatku. Jadi ketika seseorang sholat, harusnya dia paham tentang waktu, dia sedang berjalan. Mi'raj itu artinya naik, secara bahasa Arab, naik. Jadi kalau seseorang sholat itu harusnya dia naik dan bertemu Tuhan. Karena dalam sholat itu ada memuji Tuhan, zikir, tasbih, dan ada menyembah Tuhan. Tentu sholat itu adalah satu kesatuan sebenarnya antara jiwa atau batin manusia, hati manusia, pikiran manusia dengan jasad manusia yang kasar. Nah, waktu itu berada di mana sebenarnya? Jadi kalau Stephen Hawking mengatakan waktu itu seperti panah yang bergerak maju. Itu. Albert Einstein mengatakan waktu itu relatif gitu. Nah, ketika kita sholat atau mi'raj, kita sebenarnya sedang bergerak bersama waktu. Nah, ada orang sholat khusyuk, ada juga orang sholat tidak khusyuk. Makanya kalau kita sholat itu kita menemukan ketenangan batin, keyakinan, optimisme, tidak ada ketakutan. Itu tanda sholat kita atau mi'raj kita cukup baik, berhasil gitu. Makanya sholat itu dalam sehari kita tidak cuma satu kali itu, kita diperintahkan beberapa kali sholat dengan waktu yang telah dianjurkan gitu, waktu pagi, siang, malam. Ada juga dalam diantara pagi dan siang, diantara siang dan malam, ada juga sholat malam gitu, qiyamul lail atau sholat tahajud gitu. Jadi ada ibadah itu ternyata juga berhubungan dengan waktu gitu, dan berhubungan dengan air. Kenapa wudhu kita itu harus dengan air, atau tayamum kita itu harus dengan tanah? Ini adalah air dan tanah, ini adalah unsur alam yang memiliki atom-atom atau partikel-partikel gitu. Nah, kalau kita lihat film Ant-Man di Marvel Avengers, itu bicara tentang waktu dan juga atau semacam sejenis mesin waktu perdebatannya, dan juga bicara tentang partikel, atau orang bilang PIM partikel. Nah, ini menarik ini. Jadi partikel itu ini kita, sedangkan ruh, jiwa kita, hati kita, pikiran kita itu, apakah itu disebut partikel? Bukan. Itu ada di dalam Al-Quran ayat tentang nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis qudsi disebutkan diciptakan pertama dalam bentuk cahaya gitu. Allah juga mengatakan Allahun nuri, Allah adalah cahaya gitu. Jadi ruh kita ini sebenarnya itu bagian dari itu, terang namanya, tapi ditutupi oleh jasad kita, materi, partikel kita yang kasar. Makanya sholat itu menurut saya bagian dari kebatinan manusia untuk kembali pada waktu normal dia. Nah, ada orang kok cepat tua gitu.
Tapi ada juga orang muda terus gitu. Harus diingat, ada kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran yang ditidurkan Allah selama 300 tahun. Tapi mereka bangun, mereka merasa baru tidur sebentar gitu. Dan mereka lihat realitas kehidupan dunia telah berubah. Itu telah dimakan waktu, tapi mereka tidak dimakan waktu. Nah, ini adalah salah satu teori dilatasi waktu Albert Einstein. Gitu. Nah, tapi Ashabul Kahfi Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi kalau kita ingin hidup seperti itu, ya yang pertama kita harus hidup dalam iman. Hati, pikiran kita, jiwa kita, jasad kita. Kemudian ada ilmu, kemudian ada amal saleh. Tentu Nabi berbuat amal saleh, Ashabul Kahfi juga berbuat amal saleh gitu. Jadi pikiran kita sehat, hati kita sehat. Ini panjang bicara tentang waktu. Yang jelas menurut saya, waktu itu juga adalah senjata yang ampuh. Di mana dunia hari ini berburu mencari ilmu tentang waktu untuk diaplikasikan dalam bentuk teknologi, persenjataan, dan teknologi untuk bisnis, dan untuk semua. Jadi siapa yang akan paham tentang waktu, tentu dia akan menguasai dunia. Sayang kalau umat Islam tidak belajar tentang Al-Quran dan tetap bodoh, sungguh kita orang-orang yang merugi. Seperti dalam surat Al-Asri dikatakan. Oke teman-teman, ini sudah 26 menit, ini pulsanya udah mau habis. Jadi bagi teman-teman yang mendukung channel kita ini, Madrasah Himpunan, dan juga buat madrasah kecil-kecilan di rumah saya. Bagi teman-teman yang ingin support dan bantu kopi, rokok, pulsa data, bisa kontak kami. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang waktu ini pada video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.